Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pick Air, kembali lagi bersama podcast Curhat with Pick Air Jawara. Hari ini saya ditemani oleh Kak Zuliatul. Nah teman-teman, Kak Zuliatul ini Ketua Forum Genjang Kota Cilegon loh. Kenapa nih? Kenapa sih? Pokoknya, berdiri di samping Kak Juli ini Berdiri? suatu hormat. Kok berdiri sih? Duduk ya, duduk. Oh, Banyak duduk. berdiri. Oh, biasanya berdiri. Iya, biasanya berdiri. Oke Kak, di sini Ya, kapset. enggak Lanjut. Nah di sini ada satu teman kita ya, dia tuh mau curhat tentang masalah dia gitu. Masalah apa tuh? Nggak masalah kehidupan lah, biasalah kan remaja ini identik dengan kehidupan yang bermasalah ya. Emang iya ya? Berarti remaja ini banyak masalah dong? Ya Waktu pas tua udah nggak ada gitu? enggak. Mungkin mereka bingung gitu kalau cara nyelesainnya gimana, atau mungkin dia tuh butuh sesuatu untuk didengarkan dan diberikan solusi gitu. Langsung aja nih ya. Oke, apa tuh masalahnya Ceritanya nih? Akhir-akhir ini sering tiba-tiba nangis karena merasa kesepian. Dunia seperti tidak ada yang berpihak sama saya, selalu memojokkan apapun yang saya lakukan. Tidak ada yang peduli dengan saya, mungkin ini typo ya. Dengan saya, apalagi disayangi, dicintai dan dibanggakan. Emot sedih. Oke. Terus aku harus gimana nih? Aduh jawab Kak. Oh kita udah nungguin Gimana nih, pasti. solusinya gitu? Ya gimana nih Oke. solusinya? Tadi Ya. ceritanya katanya temennya dia ngerasa kesepian Ya, sendiri. sendiri merasa tidak disayangi dan dicintai, apalagi dibanggakan. Oke. Dibanggakan ini sama orang tua mungkin ya bisa jadi. Oke, aku bisa udah ngambil kesimpulan ini. Apa Mungkin pertama kalau misalkan orang ini dia ini kan ngerasa kesepian. Pertama, aku cerita dulu ya teman-teman. Ada Oh, ya, beberapa teman-teman aku juga yang dia notabene mungkin introvert gitu kan. Kan kita mungkin kenal ada introvert, extrovert sama ambivert kayak gitu kan. Nah, yang orang-orang introvert ini cenderung emang mereka ngerasa kayak kesepian dan lain sebagainya. Justru dalam hal ini tuh bukan mereka yang ngerasa kesepian, harusnya mereka yang harus out. Contoh, kalau misalnya kita dalam suatu lingkungan lagi kita ada kumpulan nih, kumpulan banyak orang gitu. Kalau misalkan orang yang ekstrovert, pastinya mereka tuh kayak ngajak kenalan dulu, ya nggak sih so gitu. asik gitu ya. Kayak Mencairkan mereka suasana. ngajak kenalan, mereka tanya ini itu. Berbanding balik dengan orang-orang yang introvert yang justru mereka kayak pengen ditanya, pengen disapa duluan. Tidak mau memulai. Nah justru ketika orang lain nggak nyapa, mungkin ada beberapa orang yang introvert ini dia ngerasa kok gue nggak berharga ya, kok gue kayak sepian sendirian gitu. Nah iya, overthinking. Nah makanya di sini tuh teman-teman harus tahu dulu kalau misalkan emang kalian justru, kalau misal aku sendiri juga mungkin dulunya introvert kali ya gitu. Aku juga nggak ngerti ya, karena emang kayak mungkin mager atau kayak gimana buat nginin orang, tapi seiring berjalannya ke sini itu kayak paham gitu, karena nggak semua orang itu bisa nyapa kita duluan gitu. Kenapa nggak kita duluan gitu yang nyapa, bener gak sih gitu. Iya, bener. Nah terus dalam hal ini teman-teman yang ngerasa mungkin kayak gitu, sepenuhnya nggak kayak gitu kok gitu. Coba kalian kayak ngebuka diri, open mindset, kayak oh gue nih ya harusnya memulai gitu tuh, nggak harus orang lain yang memulai gitu. Kayak ada lagi teman-teman aku yang mungkin kayak dia dalam segi lingkungan, mungkin ya dari lingkungan pertemanan dia cenderung kayak diem aja gitu. Kayak ada orang di samping dia, ya dia diem aja gitu, nggak mulai pembicaraan, nggak apa. Mungkin karena lingkungan, karena background, karena habitnya dia sebelumnya tuh nggak pernah ngomong ke orang, jadi pas ketemu sama orang tuh canggung. Nah mungkin siasatnya teman-teman, kalau misalnya orang-orang yang susah buat ngomong kayak gini, kalian kayak coba nge-list to do listnya kalian itu kayak mau ngelakuin apa. Pertama, contoh hal-hal yang ekstrim yang belum pernah kalian lakuin. Contohnya apa? Contohnya kayak mungkin Ica di sini sebelumnya nggak pernah ngajak orang asing ngobrol duluan. Coba disapa orang asingnya itu. Contohnya apa? Contohnya kayak mungkin Ica atau teman-teman genre atau teman-teman Pick Air Jawara yang lainnya tuh kayak pulang sekolah, lagi naik angkot, ada ibu-ibu, coba diajak ngobrol.
disapa kayak gitu, diajak kayak nanya ini itu segala macam, ibu kayak gimana, ibu kayak ini segala macam, itu diajak ngobrol gitu kan. Kalau misalkan ini kan pasti diem-diem aja kan kalau di angkot. Nah itu pertama ngelatih mentality kalian gitu, mentalnya kalian itu kayak oh ngajak ngobrol orang nih kayak gini ya gitu, oh responnya dia ini kayak gini loh gitu. Jadi kayak udah ada bayangan nanti ketika kalian itu ketemu ke dalam circle yang mungkin ketemu sama pejabat, ketemu sama teman-teman kalian, ketemu sama orang-orang yang lain, itu jauh lebih enjoy ngadepinnya. Karena apa? Karena udah dilatih gitu tuh ngobrolnya. Ya mungkin dalam skala kecil juga kayak ngobrol ke teman kalian. Kayak aku tanya dulu deh ke Ica biasanya di sekolah ada nggak orang yang mungkin nggak terlalu deket sama Ica? Ada sih. Ada ya pasti. Nah coba tuh orang yang nggak deket tapi coba dideketin gitu, kayak kita so asik aja gitu, mungkin bakalan kayak kesannya freak gitu. Iya. Ica apaan sih gitu, Iya, kok tiba-tiba dia kayak gini. Iya, karena aku juga mau mulai itu kayak takut nanti orang mikirnya Nah gimana itu gitu dia kan. gitu. Coba aja mikirnya selalu positif aja gitu. Oh mungkin kalau misalkan dia, contoh nih, mungkin aku juga pernah gitu nyapa orang tapi orangnya itu nggak kayak responnya kurang gitu. Iya. Positive thinking aja, mungkin dia Dan nggak itu bikin kita ngedenger, nggak nyaman. iya, nggak nyaman kan. Tapi ya positive thinking aja, mungkin dianya nggak ngedenger atau dianya nggak kelihatan dan lain sebagainya. Justru itu tuh yang ngelatih mental kita, karena nggak semua orang sifatnya sama, ya nggak sih? Iya, Gitu. benar. Nah makanya dari kitanya juga harus menghargai perbedaan itu. Pun kalau misalkan kita ngerasa kayak yang tadi, yang kayak ngerasa sendiri, sebenarnya enggak teman-teman. Coba kalian ngebuka diri, coba kaliannya kayak open minded. Kalau misalkan ya semua orang itu pasti ada kalanya, nggak semua orang itu nggak suka sama kita kok gitu tuh. Kayak kalau misalkan aku ada orang nih yang nggak suka sama aku gitu, aku selalu nge-compare-nya, aku selalu ngebanding itu sama Nabi Muhammad gitu. Kayak aku dalam konteksnya Nabi Muhammad yang mulia aja, kayak manusia yang benar-benar mulia, yang baik banget, itu banyak loh orang-orang yang gak suka sama dia, sampai banyak loh orang yang mau ngebunuh dia, banyak loh orang yang mau ngegunjing dia, sampai pas ibadah pun, pas sholat kan dia dilempari kotoran dan lain sebagainya. Itu setaranya Nabi aja kayak gitu, apalagi kita yang manusia biasa pastinya ngalami hal itu gitu. Jadi kayak lebih ke problem solvingnya kita, gimana caranya buat ngadepin itu. Sama aku juga sampai tahapnya ini masih kayak belajar gitu, kenal orang, kenal kayak gimana orang itu kayak berperilaku ke kita, berpendapat tentang kita. Itu biasa, itu lumrah, karena kita manusia tuh nggak ada yang sempurna. Dan teman-teman yang ngerasa kayak sendiri, jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Kalian bisa ngebangun circle kalian yang jauh lebih baik lagi gitu. Jangan pernah kayak ngerasa ya gue nggak ada apa-apanya. Nah coba kalau misalkan emang ngerasa nggak ada apa-apanya, coba ngelakuin sesuatu hal yang baru, yang emang itu ekstrim, yang tadi aku bilang gitu. Entah mungkin kalian sebelumnya belum pernah ngikut olim, tiba-tiba daftar olim gitu. Coba aja dilatih mentalnya, sekalipun gagal itu ya nggak apa-apa. Pernah aku ngedenger satu pepatah gitu dari Mahatma Gandhi. Beliau tuh ngomong kalau misalnya gini, kalau misalkan kita mencoba hal yang baru, kemungkinan kita itu berhasil ataupun nggak berhasil. Tapi kalau kita nggak mencoba hal yang baru itu, udah pasti diyakinkan itu nggak berhasil. Karena ya orang nggak ada apa-apa gitu tuh. Karena kita juga nggak mencoba gitu, jadi nggak tahu hasilnya. Betul banget kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, jangan sampai kalian merasa sendiri, dan kita semua pasti punya masalah masing-masing kok. Kalau emang itu masalah kalian dan ininya problemnya kalian, sebenarnya ya itu masalah kalian. Bukan masalah gue, enggak lah. Tapi intinya sebanyak apapun masalah kalian, masih banyak kok orang lain juga yang ngalami hal yang sama. Mungkin ya kalian aja yang nggak tahu kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Kak. Iya, betul Oke. banget. Jadi tadi ya coba dulu kenali diri kalian dulu seperti apa. Kalau misalnya emang kalian ngerasa sendiri, coba deh kalian lihat dunia luar gitu kan. Pasti ada kok yang sama kalian, atau mungkin ada yang lebih di bawah kalian gitu. Coba terima kekurangan itu dan perbaiki gitu ya.
Terus juga kalau misalnya bisa kalian lebih terbuka aja gitu sama teman-teman kalian, entah itu orang baru atau lingkungan baru itu gitu. Kalau misalnya kalian nggak mendapatkan, cobalah jadi apa yang seperti kalian itu inginkan gitu. Apa sih? Iya kok betul. jadi Iya. kayak lebih apa ya, kalian mau apa, sekali lagi itu positif, ayo jalani. Iya. Kayak ya sekalipun contoh, kalau misalnya ada kan beberapa orang, kak privilege aku tuh nggak ngedukung gitu, kayak ininya segala macam, ya kalian yang harus membuat privilege itu. Kalau misalnya Iya, emang susah, ya itu challenge buat kalian, tantangan kalian, karena tantangan setiap orang tuh beda-beda. Kayak contoh nih, kita ngebandingin mungkin kayak Maudy Ayunda yang keterima di Harvard sama di ini Stanford gitu kan, mungkin privilege Maudy Ayunda itu bagus gitu karena orang tuanya itu ngedukung dia di sekolah internasional dan lain sebagainya. Beda dengan kita, oke sorry beda dengan kita, tapi kita sendiri itu ada tantangan terbesar gitu buat diri kita, buat kayak gimana jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin Maudy Ayunda itu ada dorongan, ada fasilitas, ada lain sebagainya. Nah, akan jadi jauh lebih istimewa kalau kita ngebangun privilege yang jauh lebih baik dari itu gitu kan. Tetap semangat. Oke, gitu aja Kak Juli. Terima kasih sudah menemani Sobat Pick Air yang menonton. Oke, sama-sama Ica. Oke, Dadah. tetap semangat. Bye.